Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Baik, silakan dibuka mushafnya. Yang bawa handphone dibuka surat Ibrahim ayat yang ke-37. Ibrahim surat ke berapa? Surat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Bisa tolong diterjemahkan? Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhan, yang dengan itu akan mereka melaksanakan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Jazakallahu khairan. Baik, Rabbana inni askantu, wahai Rabb kami, inni sesungguhnya saya, askantu menempatkan siapa saya, min dzurriyyati dari sebagian dzurriyyatku. Dzurriyyat adalah anak keturunan. Jadi ayat ini berkisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang bermohon kepada Allah, berdoa, wahai Rabb kami, inni askantu min dzurriyyati, sungguh saya telah menempatkan sebagian dzurriyyat saya, biwadin di sebuah lembah, ghairi dhi zar'in yang tidak memiliki tumbuh-tumbuhan, inda baitikal muharram di sisi rumahmu muharram yang dihormati. Rabbana wahai Rabb kami, liyuqimus salata agar mereka menegakkan salat, faj'al af'idatan minan nas, faj'al maka jadikanlah af'idah qalbu hati-hati para sebagian manusia, tahwi ilaihim condong suka kepada mereka, warzuqhum minas samarat dan rezekikan kepada mereka dari buah-buahan, la'allahum yashkurun agar mereka bersyukur. Saya berikan pengantar dari ayat ini. Ayat ini merupakan doa Nabiullah Ibrahim kepada Allah ketika menempatkan keluarga dan keturunannya di sebuah lembah yang tandus, tidak memiliki pepohonan, tumbuh-tumbuhan dan air. Kita mengetahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk di antara
ulul asmi. Ma makna ulul asmi? Ulul asmi adalah sebuah gelar yang diberikan kepada para nabi, sebagian para nabi yang mereka diberikan ujian yang begitu berat, namun mereka bisa melewatinya dengan kesabaran dan keimanan. Mereka memiliki azam. Ulul asmi memiliki azam yang kuat, memiliki keinginan yang kuat, keteguhan dan kekokohan, dan mereka diuji dengan ujian yang tidak mudah. Ujiannya begitu berat. Siapa di antara para nabi yang ulul asmi itu? Nabi Nuh, Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nabi yang diuji dengan ujian yang begitu berat, namun mereka berhasil melewatinya dengan penuh kesabaran dan keimanan. Kita mengetahui bagaimana Nabi Ibrahim yang berlaqab Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, namun diuji dengan begitu beratnya ujian yang menimpa kepadanya. Jadi kalau mengaku ingin dicintai oleh Allah, ingin menjadi kekasih Allah, maka siap-siap dengan ujiannya. Semakin dicintai oleh Allah, akan semakin diuji oleh Allah. Maka bagi kita yang merasa saat ini tidak memiliki masalah dalam kehidupannya, aman-aman dalam kehidupannya, maka sebenarnya orang itu sedang memiliki masalah yang besar. Jadi semakin dicintai Allah, akan semakin diuji oleh Allah. Ini adalah bentuk bagaimana Allah ingin menghadirkan kita berhadapan dengan Allah dengan kondisi bagaimana kita benar-benar mencintai Allah. Maka kita akan diuji oleh Allah. Ujian yang menimpa kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dimulai dari perjalanan di Babilonia di Irak. Di Babylon awal dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Babilonia ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Ketika penduduk negeri Babylon waktu itu menyembah berhala-berhala, Nabi Ibrahim mendakwahkan tauhid, namun ditentang oleh para penduduk negeri itu, termasuk raja di sana. Maka Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Namun apa yang terjadi? Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim diselamatkan dari itu. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, ya narukuni, jadilah engkau bardan, dingin. Maka api yang membubung membesar itu menjadi dingin. Namun bukan hanya sekedar dingin saja, namun juga bardan wa salaman ala Ibrahim, juga menjadi penyelamat. Kalau api itu hanya sekedar menjadi dingin, para mufassir menafsirkan bisa jadi Nabi Ibrahim bukan mati karena terbakar, namun juga akan bisa mati karena kedinginan. Namun juga disampaikan bardan wa salaman, maka yang dingin itu menjadi penyelamat kepada Nabi Ibrahim. Para ulama mengajarkan kepada kita mengambil ibrah dari ini. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meminta ilmu, jangan hanya cukup untuk bermohon untuk dikaruniakan ilmu, tapi juga dilanjutkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Begitupun ketika kita bermohon kepada Allah untuk dikaruniakan rezeki, maka bukan hanya berhenti agar diberikan rezeki, mintalah rezeki yang halalan thayyibah. Begitupun dengan amal kita agar menjadi amal yang soleh, dimampukan untuk beramal soleh.
Ibrah dari kenapa ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kalau hanya kita diberikan ilmu yang banyak namun tidak bermanfaat, maka akan sia-sia. Mungkin juga bisa akan mencelakakan kita dengan ilmu kita itu. Maka diteruskan doanya dengan ilman nafi'an. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ujian yang menimpa pada Nabi Ibrahim bukan hanya sekedar berhenti dibakar oleh penduduk negeri Babylon. Perjalanannya dilanjutkan dengan dakwah Nabi Ibrahim menuju ke Hebron yang berada di daerah Turki. Selama perjalanan menuju Hebron, Nabi Ibrahim melewati sebuah negeri yang mana raja di negeri itu kecintaannya berlebihan terhadap seorang wanita-wanita yang cantik. Bertemu dengan raja yang zalim yang sangat suka terhadap wanita-wanita cantik. Maka sejak dahulu memang sudah ujian terbesar seorang laki-laki, seorang penguasa yang memiliki harta dan jabatan, ujian utamanya adalah wanita. Maka bisa yang namanya harta dan tahta itu hancur gara-gara wanita. Hubbus syahawati minan nisa. Jadi kecintaan terhadap wanita itu adalah kesukaan yang pertama dari hawa nafsu. Dan Nabi Ibrahim berjumpa dengan seorang raja yang zalim yang suka terhadap wanita cantik, yang apabila wanita ini memiliki seorang pasangan, seorang suami, maka suaminya pasti akan dibunuh dan istrinya diambil. Nabi Ibrahim ketika itu sudah menikah dengan ibunda Sarah. Yang kita pahami bahwa menurut para ulama ibunda Sarah ini adalah wanita yang paling cantik di muka bumi ini. Bisa dibayangkan akan bertemu dengan raja yang kesukaannya terhadap wanita-wanita cantik. Maka Allah berikan ujian ini pula kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Diketahui oleh seorang raja yang zalim ini, maka Nabi Ibrahim, raja ini mengutus pasukannya untuk menyebut Nabi Ibrahim dan ibunda Sarah, yang sebagaimana kebiasaannya suaminya akan dibunuh, istrinya akan diambil. Maka ketika dihadapkan di hadapan raja ini, Nabi Ibrahim ditanya, apakah ini istrimu? Nabi Ibrahim menjawab, dia adalah saudaraku. Nabi Ibrahim tidak menjawab sebagai istrinya, karena kalau menjawab istrinya maka Nabi Ibrahim akan dibunuh. Maka Ibrahim menjawab, dia adalah saudaraku. Apakah Nabi Ibrahim berbohong? Kan dia istrinya, kenapa dijawab sebagai saudaranya? Nabi Ibrahim adalah seorang Khalilullah, Hanifan Muslimah, orang yang paling lurus, orang yang paling tegak, orang yang tidak pernah sedikit pun syirik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pernah berbohong. Para ulama menyimpulkan bahwa ini disebut dengan tauriyah, bukan kebohongan. Karena ini memiliki dua makna. Bisa jadi ada orang lain yang menganggap bahwa dia bukan istriku, dia adalah saudaraku, ya bukan istrinya. Tapi bisa jadi walaupun disebut sebagai dia saudaraku, dia bisa jadi memang istrinya dan juga saudaranya. Saudara apa? Saudara yang seiman.
saudara yang seiman, karena yang waktu itu beriman satu akidah adalah Ibunda Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Lut. Hanya 3 orang waktu itu. Yang akhirnya Nabi Lut diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah ke negeri Sodom, sedangkan Nabi Ibrahim dan Ibunda Sarah menuju ke Hebron. Maka karena Nabi Ibrahim mengaku bukan suaminya tapi mengaku sebagai saudaranya, Nabi Ibrahim tidak jadi dibunuh. Nabi Ibrahim ditempatkan di ruangan yang berbeda, tinggal Ibunda Sarah dengan raja yang zalim ini. Maka raja zalim ini berkeinginan untuk melakukan hal yang tidak diinginkan, yang senonoh terhadap Ibunda Sarah. Namun atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, ketika raja ini mendekat, Ibunda Sarah berdoa agar diberikan keselamatan. Begitupun dengan Nabi Ibrahim di ruangan yang lain juga berdoa kepada Allah agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika raja ini mendekat, maka yang terjadi, raja ini menjadi kaku, tidak bisa bergerak, dan ini terulang hingga 3 kali. Ketika ingin mendekat kaku, ingin mendekat kaku lagi, sehingga pada proses yang ketiga raja ini sudah angkat tangan, dia menyerah. Dia menyatakan bahwa wanita ini bukan wanita biasa, wanita ini adalah seorang penyihir, maka lepaskan wanita ini. Maka dilepaskanlah Ibunda Sarah dan Nabi Ibrahim. Dan atas kejadian ini, raja ini memberikan hadiah kepada Nabi Ibrahim dan ke Bunda Sarah. Apa hadiahnya? Hadiahnya adalah Ibunda Hajar. Inilah ada hadiah pemberian raja yang zalim itu. Maka ketiganya melanjutkan perjalanan dakwahnya dari Hebron menuju Palestina, dan menetaplah di Palestina Ibunda Sarah, Ibunda Hajar, dan Nabi Ibrahim hingga 20 tahun berada di Palestina. Ujian masih terus berlanjut. Apa ujiannya? Nabi Ibrahim tidak dikaruniai seorang anak keturunan, maka Nabi Ibrahim menjadi gelisah. Seorang laki-laki, seorang yang telah berkeluarga pasti menginginkan yang namanya keturunan. Maka bersyukurlah bagi kita yang telah dikarunia anak keturunan. Nabi Ibrahim diuji hingga usia 80 tahun tidak dikaruniai seorang anak. Nabi Ibrahim menjadi gelisah, gundah gulana. Apa yang menyebabkan Nabi Ibrahim gundah gulana? Karena Nabi Ibrahim sangat berhasrat menginginkan seorang anak yang bisa melanjutkan misi dakwahnya. Yang menjadikan seorang Nabi Ibrahim berhasrat memiliki anak bukan ingin bagaimana ada seorang anak yang melanjutkan tahta kekuasaannya, jabatannya, atau menjadi pewaris harta dunianya, bukan. Namun misi kita memiliki anak, memiliki keturunan itu adalah untuk melanjutkan misi dakwah ini, agar dakwah ini terus bergaung hingga akhir zaman. Ini yang menjadikan Nabi Ibrahim bersedih gundah gulana karena tidak ada anak keturunan yang bisa melanjutkan misi dakwahnya. Maka melihat kondisi seperti ini, Ibunda Sarah menyampaikan ke Nabi Ibrahim, memberikan Ibunda Hajar agar dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, berharap semoga dari Bunda Hajar bisa lahir keturunan. Maka terjadilah pernikahan antara Nabi Ibrahim dengan Ibunda Hajar. Dan alhamdulillah tidak berselang lama Ibunda Hajar pun akhirnya melahirkan seorang bayi yang akhirnya kita mengenal dengan nama Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim menjadi gembira atas kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Namun berbeda dengan yang dirasakan oleh Ibunda Sarah.
sebuah fitrah pada seorang manusia. Walaupun Ibunda Sarah yang mengizinkan, memerintahkan, menyuruh Nabi Ibrahim untuk meninggah dengan Ibunda Hajar, ketika melihat kebahagiaan ada pada Ibunda Hajar dan Nabi Ibrahim, Ibunda Sarah cemburu. Siapa yang nyuruh nikah? Ibunda Sarah. Siapa yang cemburu? Ibunda Sarah. Ini yang memerintahkan Ibunda Sarah, namun yang cemburu Ibunda Sarah. Ini istrinya yang nyuruh nikah, namun istri ibunya yang cemburu. Jadi panjenengan jangan coba-coba. Apalagi tidak disuruh sama istrinya. Disuruh sama istrinya saja, istrinya cemburu. Lah apabila nikahnya sembunyi-sembunyi, kira-kira apa yang terjadi? Ini yang mencarikan istrinya, istri mudanya semua istri tuanya, tahu tetap aja cemburu, karena adalah sebuah fitrah. Cemburunya Ibunda Sarah bukan cemburu yang biasa, hingga begitu memuncaknya kecemburuannya itu, sehingga Ibunda Sarah sampai berazam, saya akan memotong tubuh Hajar menjadi 3 bagian karena cemburunya. Sehingga kita mengenal siapa wanita pertama yang ditindih telinganya. Gimana kisah ada yang namanya wanita, kata wanita itu pakai anting-anting, kenapa laki-laki tidak pakai anting-anting? Inilah awal. Perempuan pertama, wanita pertama yang ditindih telinganya adalah Ibunda Hajar, sebagai jawaban atas apa yang disampaikan Ibunda Sarah. Saya akan memotong tubuh Hajar menjadi 3 bagian. Nabi Ibrahim yang mendengar hal itu langsung memerintahkan kepada Ibu Hajar untuk menuruti apa yang diinginkan adalah Ibunda Sarah. Dipotong tubuhnya jadi 3 bagian, maka ditindih telinganya yang kanan, ditindih telinganya yang kiri, sudah 2 bagian. Ini kisahnya kenapa perempuan ditindih telinganya, atas kecemburuan Ibunda Sarah terhadap Ibunda Hajar. Luar satu, apa yang berikutnya? Dihitan. Ini kisah awal perempuan dihitan. Sudah 3, maka sudah selesai apa yang diinginkan oleh Ibunda Sarah. Dipotong tubuhnya jadi 3 bagian, ditindih kanan kiri dan dihitan, sudah 3. Maka karena terjadi di dalam rumah tangga Nabi Ibrahim dan Ibunda Sarah dan Ibunda Hajar, kondisinya sudah tidak kondusif, maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim untuk membawa pergi Ibunda Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Inilah pengantar dari ayat ini, panjang banget pengantarnya, baru sampai kepada ayatnya. Maka ayat ini menjadi jawaban terhadap kondisi itu. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim melalui malaikat Jibril untuk membawa Ibunda Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam pergi dari Palestina. Menuju ke mana? Menuju ke wadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Jadi Nabi Ibrahim dan Ibunda Hajar bersama Nabiullah Ismail alaihissalam pergi meninggalkan Palestina menuju Mekah, menuju sebuah lembah. Waktu itu namanya masih Bakkah. Masih Bakkah yang tempat itu ghairi dzi zar'in, tidak memiliki tumbuh-tumbuhan, tidak memiliki pepohonan. Maka berjalannya Nabi Ibrahim, sampai dikisahkan di beberapa tafsir juga bahwa Ibunda Hajar juga memakai pakaian yang ada selendang di belakangnya. Untuk apa? Untuk menghilangkan jejak perjalanannya, karena khawatir akan disusul oleh Ibunda Sarah. Selama perjalanan, Ibunda Hajar tidak sedikit pun bertanya kepada Nabi Ibrahim. Kata diajak pergi meninggalkan Palestina, meninggalkan rumahnya, berjalan berapa kilo dari Palestina menuju Makkah.
banyak kilo lah ya pastinya. Dan ini berjalan. Selama perjalanan Ibunda Hajar tidak sedikit pun bertanya. Mungkin beda kalau terjadi pada kita saat ini. Kalau diajak pergi istri kita mungkin nanyanya begitu banyak. Ibunda Hajar tak satu pun bertanya kepada Nabi Ibrahim. Ini adalah seorang istri yang begitu menghormati, begitu taat kepada suaminya. Berjalan saja mengikuti. Tidak satu kata pun terucap. Namun ketika sudah sampai ke sebuah lembah yang tidak memiliki tanaman, tidak memiliki mata air, dan tidak ada penduduk pun satu pun. Ketika ditempatkan di tempat itu, dan ketika Nabi Ibrahim pergi ingin meninggalkan Ibunda Hajar dan Ismail, baru bertanya, wahai suamiku, di sinikah engkau akan meninggalkan kami berdua? Yang di sini kering, tandus, kering kerontang, tak ada tanaman, tak ada air, tak ada penduduk, tak ada apapun di sini. Yang kalau panas pasti akan panas terik menyengat, dan kalau dingin pasti akan menusuk ke tulang. Tegakah engkau meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Diulangi lagi, wahai suamiku, di sinikah engkau akan meninggalkan kami? Masih belum dijawab oleh Nabi Ibrahim. Hingga ketiga kali pun juga tidak dijawab. Baru dirubah pertanyaan oleh Ibunda Hajar. Apa pertanyaannya? Allahu amraka dzalik. Apakah ini adalah perintah dari Rabbka? Apakah ini adalah perintah dari Tuhan suamiku? Maka Ibrahim menjawab, Naam. Cuma itu jawabannya, iya. Maka Ibunda Hajar menyampaikan, wallah, kalau ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan kami di sini berdua. Allah tidak akan menelantarkan kami di sini kalau ini adalah perintah dari Allah. Maka Nabi Ibrahim meninggalkan Ibunda Hajar dan Nabi Ismail. Namun ini bukan sesuatu yang mudah, jamaah rahimakumullah. Menempatkan istri dan anak yang masih bayi, anak yang sekian lama dirindukannya, masih bayi, diperintahkan oleh Allah untuk ditinggalkan di sebuah lembah yang tidak berpenduduk, tidak berpenghuni, dan tidak ada apapun di sana. Coba kita bayangkan. Ini benar-benar tanah kering, tandus, kering kerontang, tak ada apapun. Hanya meninggalkan sedikit makanan dan minuman, mungkin hanya cukup 1-2 hari saja. Dan itu pun juga tidak ada lampu waktu itu. Tadi malam kita padam di sini. Baru padam nggak nyampe 1 jam mungkin, sudah gelisah luar biasa. Panas di dalam, dibuka nyamuk banyak. Ini Bunda Hajar dan Nabi Ismail di suatu tempat, tak ada makanan, tak ada pepohonan, tak ada air, tak ada penduduk, tak ada lampu. Mungkin hanya binatang-binatang buas, serigala luas yang ada di sana, ditempatkan di sini. Kok bisa tega-teganya, mungkin kalau kita menganggap hal ini, kok tega-teganya seorang suami meninggalkan istri dan keturunannya. Namun ketika ini adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun seorang istri yang bertauhid, suami yang bertauhid, apapun perintah Allah, walaupun bertentangan dengan logika, tidak logik, tidak rasio dengan akal kita, maka tetap dilakukan. Maka jangan menjadikan tolak ukur duniawi dalam kehidupan ini. Walaupun tak ada keuntungan duniawi, tak ada kemanfaatan duniawi, tak ada sarana duniawi, namun karena kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka yakinkan Allah tidak akan menelantarkan kita. Begitulah kekuatan tauhid Ibunda Hajar dan Nabi Ismail. Dengan kekuatan tauhidnya mantap, walaupun berada di tempat yang tandus.
Untuk apa? Hanya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilanjutkan in the baitikal muharram, walaupun tandus tak ada apapun, tapi karena itu adalah dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tak sedikit pun merasa khawatir. Dan seorang istri tidak sedikit pun tergantung terhadap suaminya. Yang digantungkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan sedikit pun tergantung kepada yang namanya manusia. Semakin besar ketergantungan kita kepada manusia, maka akan semakin besar tingkat kecewaan pada diri kita. Karena Allah cemburu akan hal yang seperti itu. Jangan tergantung pada manusia, bergantunglah kepada Allah. Begitupun dalam melaksanakan apapun. Para ibu ketika melayani suami, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan baper kalau suaminya kadang cuek. Karena yang ibu lakukan bukan hanya untuk suami, tapi untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang sudah masak capek-capek, ternyata suami pulangnya malam, nggak jadi makan di rumah. Akhirnya kecewa. Nggak usah kecewa, Bu. Ketika sudah diniatin karena Allah, walaupun suaminya cuek tidak jadi makan di rumah, tetap dicatat sebagai amal kebaikan. Biasa bapak-bapak itu kalau dimintai tolong kadang nggak cukup 1-2 kali, harus berulang-ulang. Bukan nggak dengar sih, tapi ya gitu, tanya bapak-bapak. Berbeda emang seorang laki-laki dan wanita itu karakternya. Kalau ibu mau minta tolong kepada bapak-bapak, semisal mau minta tolong untuk bersihkan ruangan itu, jangan hanya disuruh, Pak minta tolong bersihkan ruangan depan karena nanti akan ada tamu. Nggak cukup begitu. Ambilin sapunya, kasih ke tangannya, tungguin sampai disapuin. Kalau nggak gitu nggak akan dikerjakan oleh bapak-bapak. Karakternya berbeda. Intinya kita melakukan apapun hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dengan Ibunda Hajar. Ketika paham bahwa adalah perintah dari Allah, sudah tidak bergantung lagi kepada Nabi Ibrahim. Begitu mantap dan yakinnya bahwa Allah tidak akan melantarkannya. Namun kondisi ini bukan kondisi yang mudah, kondisi yang begitu sulit. Karena panas yang namanya padang pasir itu. Kita beberapa hari ini kepanasan. Alhamdulillah sudah mulai turun hujan. Di padang pasir itu panas banget, menyengat. Apalagi tidak ada pohon. Tidak ada alternatif bagi kita untuk berteduh ketika di padang pasir. Kalau di sini kita masih banyak pilihan untuk bisa berteduh. Di padang pasir nggak ada pohon, nggak ada apapun. Hingga bekalnya sudah mulai kehabisan. Nabi Ismail sudah mulai menangis kehausan. Maka Ibunda Hajar berusaha untuk mencari mata air, yang akhirnya kita mengenal saat ini. Dari peristiwa itu ada peristiwa sa'i. Ibunda Hajar dari Safa ke Marwah, dari Safa ke Marwah hingga 7 kali berulang-ulang mencari mata air, namun tidak mendapatkannya. Yang akhirnya atas kuasa Allah mendapatkan di tempat Nabi Ismail ditempatkan. Dengan hentakan tumitnya adalah di sana keluarlah yang namanya kita kenal dengan air Zam-Zam. Cuma berdua, walaupun ada air Zam-Zam tidak ada pun, apakah juga menjadikan kita tenang? Belum tentu. Yang akhirnya suatu hari kemudian burung-burung itu mengitari di atas air Zam-Zam itu. Orang-orang dahulu melihat kalau mencari mata air pasti ngelihat burung yang berterbangan di atasnya. Kalau sudah ada burung yang bergerombol terbang di situ, maka kemungkinan besar akan ada mata airnya. Maka ada segerombolan
orang yang sedang berjalan melihat kondisi hal itu, maka mereka mendekati lokasi itu. Yang mereka mendapati ada mata air di sana, dan hanya ada Ibunda Hajar dan Ismail. Atas kuasa Allah dan juga doa Nabi Ibrahim alaihissalam, orang-orang ini tidak mencelakakan Ibunda Hajar, tapi dia meminta kepada Ibunda Hajar agar diperbolehkan juga tinggal di daerah situ. Inilah awal penduduk kota Mekah itu, dari orang-orang Jurhum yang akhirnya juga menolong Ibunda Hajar dan Nabi Ismail, tidak mencelakakan, tidak membunuh dan diambil mata airnya. Ini orang-orang terdahulu begitu baiknya. Kalau saat ini bertemu dengan orang seperti itu, mungkin sudah dibunuh dan diambil mata airnya. Tapi orang-orang dahulu tak sekejam orang-orang seperti saat sekarang ini, malah dibantu. Dan kota Mekah akhirnya menjadi kota yang hingga saat ini menjadi tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inda baitikal muharram. Kenapa juga disebut dengan kota haram? Kota Mekah disebut sebagai kota haram, tanah haram. Kenapa disebut tanah haram? Yang pertama adalah tanah haram bermakna muharram itu adalah dimuliakan. Yang kedua bermakna ada beberapa aktivitas yang dilakukan di luar kota Mekah itu dihalalkan, tapi apabila dikerjakan di tanah Mekah diharamkan, maka disebut sebagiannya adalah tanah haram. Apa di antara yang tidak boleh dilaksanakan di tanah haram? Ketika berhaji dilarang untuk berburu, dan tidak boleh juga menumpahkan darah di tanah haram itu, di kota Mekah. Dan kota Mekah akan dijaga hingga akhir zaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita melaksanakan ihram, tidak boleh melakukan hubungan suami istri, walaupun itu diperbolehkan di luar. Tapi ketika ihram tidak diperbolehkan. Itu kenapa tanah Mekah itu disebut dengan tanah haram, dan juga Mekah itu diharamkan kepada non-muslim. Tidak boleh non-muslim memasuki daerah Mekah, maka disebut sebagai tanah haram. Sampai akhir zaman akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa inda baitikal muharram. Pertanyaannya jemaah rahimakumullah, kalau kita alternatif yang menjadi referensi untuk memilih tempat tinggal, kalau Nabi Ibrahim memilihkan tempat yang diperintahkan oleh Allah di sebuah lembah yang ghairi dzar'in, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada penduduk, tapi ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi kita, apa alternatif dalam memilih rumah tempat tinggal kita? Apakah yang dekat dengan rumah Allah, atau yang dekat dengan pasar, atau dekat dengan transportasi yang ramai dekat? Biasa kalau kita lihat di iklan-iklan dekat dengan terminal, dekat bandara, dekat sekolah, dekat dengan fasilitas-fasilitas umum, ada nggak dituliskan dekat masjid? Malah nggak laku kayaknya kalau dekat masjid. Kenapa jadi berbalik? Padahal acuannya, referensinya kalau di sini adalah menempatkan sebagian anak keturunannya adalah di sebuah lembah yang tidak memiliki apapun, tak ada fasilitas apapun, namun inda baitikal muharram, dekat dengan rumah Allah. Seharusnya ini yang menjadi pertimbangan utama ketika memilih tempat tinggal, yang dekat dengan rumah ibadah, dekat dengan Allah. Baik, di sini disampaikan min dzurriyyati. Min itu di dalam bahasa Arab bermakna litab'id, sebagian.
Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Allah dalam doanya bahwa Nabi Ibrahim akan menempatkan sebagian anak keturunannya di Mekah. Jadi tidak semua anak keturunannya. Siapa aja anak keturunan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim memiliki berapa anak? 5 apa 6? 2. Siapa itu? Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Yang ditempatkan di Makkah siapa? Ismail. Yang Ishak ditempatkan di Palestina. Maka disampaikan di sini adalah min dzurriyyati, dari sebagian. Min itu maknanya litab'id, sebagian dari anak keturunanku, yaitu dari keturunan Nabi Ismail. Siapa lagi keturunan Nabi Ibrahim yang ditempatkan di Mekah? Siapa lagi? Nabi Ismail dan Nabi Muhammad alaihissalam. Min dzurriyyati itulah anak dan keturunannya. Jadi keturunan Nabi Ibrahim itulah adalah sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi yang ditempatkan di Mekah itu adalah Nabi Ismail dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang di Palestina itu adalah Nabi Ishak dan keturunannya, yakni Nabi Yakub dan Nabi Yusuf dan siapa lagi yang 12 keturunan itu? Yahuda juga di situ juga. Jadi yang di Palestina adalah Nabi Ishak dan Nabi Yakub dan 12 Bani Israel keturunan itu. Dan banyak nabi-nabi dari Nabi Ishak dan Nabi Ismail ini di Palestina banyak nabi-nabi yang turun di situ. Tapi ketika di Mekah terputus cuma Nabi Ismail, kemudian terputus hingga kepada Nabi Muhammad. Jadi begitu panjangnya masa di kota Mekah itu tidak ada nabi. Itu yang disebut dengan masa fatrah, masa kekosongan. Tapi di daerah Palestina itu nabi dari Nabi Ishak, Yakub, Nabi Yusuf itu banyak ke bawah, Nabi Musa hingga bawah itu banyak. Sedangkan di kota Mekah terputus kenabian dari Nabi Ismail hingga akhirnya Nabi Muhammad. Ini yang menyebabkan akhirnya orang-orang Bani Israel itu tidak terima dengan Nabi akhir zaman itu, karena seharusnya jalur Nabi itu ada dari keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub itu seharusnya. Ini yang menyebabkan akhirnya mereka benci hingga saat ini kepada kita. Kenapa kok Nabi yang terakhir itu bukan yang dari golongan mereka yang ada di Palestina, dari Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf hingga ke bawah harusnya. Tapi kenapa kok ada lompat lagi kepada Nabi Ismail yang kosong, tak ada nabi akhirnya? Nabi Muhammad di situ. Itu yang mereka pertentangkan. Itu yang mereka tidak terima. Padahal mereka sudah paham. Ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui ciri-ciri nabi akhir zaman itu. Tanda-tandanya mereka mengetahui sebagaimana mereka mengetahui anak mereka. Bahkan dia lebih paham daripada anak mereka siapa nabi akhir zaman itu. Mereka paham. Ketika lahir nabi akhir zaman itu, diutus sebagai seorang rasul, akhirnya mereka tidak mau terima. Kenapa tidak mau terima? Padahal mereka mengetahuinya karena bukan dari golongan mereka. Karena bukan dari golongan mereka. Maka jangan terlalu berlebihan dalam asobiyah, dalam bergolongan, sehingga menafikan golongan yang lain walaupun itu juga benar. Jangan niru Bani Israel, orang-orang Yahudi ini, karena tidak bagian dari golongan mereka, bahwa mereka mengetahui kebenaran itu, bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi akhir zaman yang mereka tunggu-tunggu. Sang satria piningit itu adalah mereka paham. Tapi karena bukan dari golongan mereka, akhirnya tertutupi kolbu mereka, hati mereka menjadi keras. Karena bukan dari golongan mereka, maka mereka menolak terhadap kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan karena tidak paham, paham mereka, ngerti ilmunya, tapi hatinya keras karena bukan golongan mereka. Maka jangan sampai kalau ada di golongan manapun ada 1, 2, 3 yang tidak seperpahaman dengan kita, akhirnya menutupi kebenaran yang banyak itu. Karena di antara kita pasti tidak akan pernah lepas yang namanya kesalahan. Kullu bani Adam khatta'un.
Semuanya Bani Adam pasti memiliki kesalahan. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita memiliki salah. Dan jangan sampai kalau ada di antara saudara kita yang memiliki kesalahan, yang mungkin tidak sependapat, seberpahaman dengan kita, ada 1, 2, 3, akhirnya menutupi kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini biasanya berangkatnya karena bukan dari golongan, sebagaimana bangsa Israel itu, Bani Israel. Mereka tidak mengakui Nabi Muhammad karena gara-gara bukan dari golongan mereka, padahal mereka sudah mengetahuinya. Baik, kita lanjutkan. Inda baitikal muharram. Untuk apa Nabi Ibrahim menempatkan Ibunda Hajar dan Nabi Ismail di tempat itu? Rabbana liyuqimus shalah, agar menegakkan salat. Apa ibrah yang kita bisa ambil? Kok bisa-bisanya Nabi Ibrahim menempatkan di tempat yang tidak ada fasilitas duniawi hanya untuk sholat? Kan bisa saja sholat di mana saja. Kenapa harus seperti itu? Para ulama menyampaikan di antara ibrahnya, ketika ingin menegakkan sholat, tanggalkan semua urusan-urusan duniawi kita, fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggalkan dunia. Apa inti dari sholat? Inti dari sholat adalah kekhusyuan dan ingin mendapatkan kebahagiaan. Maka apabila ingin mencapai kebahagiaan yang hakiki, jangan hanya mengejar urusan duniawi semata, namun dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan kepada Bilal, arihna biha ya Bilal, istirahatkan, tenangkan jiwa saya dengan azanmu ya Bilal. Jadi solat itu adalah mendatangkan ketenangan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan diri kita tenang dan bahagia, bukan duniawi itu. Walaupun Ibunda Hajar dan Nabi Ismail berada di tanah tandus kering kerontang, tidak mungkin Nabi Ibrahim ingin menyengsarakan anak dan istrinya. Nabi Ibrahim ingin memberikan yang terbaik, kebahagiaan yang hakiki, yakni dengan apa? Menanggalkan urusan-urusan duniawi, fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebahagiaan itu sejatinya hanya bisa diraih ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan duniawi. Alladzina tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kita yang menginginkan kebahagiaan dalam diri kita, menginginkan ketenangan dalam diri kita, tidak ada cara lain kecuali dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita ingin mengetahui seberapa besar bahagianya kita, seberapa tenangnya jiwa ini, lihat seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah yang namanya dunia itu, harta, jabatan itu akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki. Hanya dengan mendekat kepada Allah, kita akan merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Kita lihat bagaimana orang-orang di Jepang yang kita mengenal bahwa mereka orang-orang yang begitu tertib, begitu disiplin, begitu maju kotanya, namun bunuh diri tertinggi ada di mana? Ada di Jepang. Apa yang terjadi pada mereka? Negerinya begitu maju, begitu disiplinnya mereka, begitu taatnya mereka pada aturan, begitu bersihnya lingkungan mereka. Tapi kenapa pembunuhan terbesar ada di Jepang? Karena mereka jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena harta, bukan karena jabatan yang menjadikan kita bahagia. Dan kata kuncinya, jamaah rahimakumullah, yang namanya kebahagiaan
itu tidak akan pernah bisa diraih dengan cara kesenangan. Jangan cari kebahagiaan dengan jalur kesenangan. Semakin antum mencari kesenangan syahwatnya, semakin sengsara hidupnya. Kok bisa? Bukannya senang-senang itu datangkan kebahagiaan. Berbeda kesenangan dengan kebahagiaan, itu berbeda. Dan kebahagiaan yang hakiki tidak akan pernah bisa diraih dengan jalur senang-senang. Antum yang senang mancing, coba mancing seharian. Pulang ke rumah bahagia apa stres? Stres. Loro kabeh, stres juga di senene bojone nang omah. Seharian mancing. Yang hobi sepeda kalau gitu. Sepeda coba terus-terusan bersepeda. Enggak akan menghadirkan kebahagiaan. Orang yang pergi ke klub malam, pergi ke diskotik terlalu gitu, atau yang suka dangdutan, sampai malam, sampai isu subuh, kalau ada hajatan, pulang ke rumah, kira-kira ada bahagia boten? Enggak akan pernah bahagia orang-orang seperti itu. Senengnya iya ketika itu cuma seneng-seneng, tapi sejatinya enggak bahagia mereka itu. Pulang ke rumah pasti stres, tambah sumpek pikirannya, itu pasti sudah. Karena kebahagiaan yang hakiki tidak akan pernah bisa diraih dengan yang namanya kesenangan itu. Rumusannya begitu. Jangan cari kebahagiaan dengan cara kesenangan, namun cari dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini biasanya menyengsarakan kita. Kebahagiaan itu hadir kepada kita ketika kita merasa susah payah. Contohnya apa? Ya, bangun malam itu susah payah napa boten? Susahnya luar biasa. Tapi setelah selesai sholat itu, bahagianya Masya Allah luar biasa, nggak bisa dibayar dengan apapun. Ketika kita dimampukan oleh Allah untuk bermunajat kepada Allah di sepertiga malam, melakukan sholat malam, merasakan kebahagiaan itu, luar biasa bahagianya. Menghadapi hari itu sudah enteng kayaknya kalau sholat malam tidak ketinggalan. Begitupun ketika kita bersedekah, berinfak. Sengsara numugotan batin ini, sengsara gelisah. Ini kalau tak taruh semua nanti belanja apa gitu-gitu ya. Namun ketika kita sudah berinfak itu, walaupun sengsara, pasti bahagia. Kita lebih bahagia daripada orang yang mendapatkan infak dari kita. Gini bobotan. Orangnya belum senyum, kita sudah senyum duluan. Maka cari kebahagiaan hakiki itu terhadap apa yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu pun juga begitu. Bukan sesuatu yang mudah, butuh perjuangan untuk bisa istiqomah. Tapi itu yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang sebenarnya. Coba kita lihat berapa banyak artis public figure dulu yang namanya Michael Jackson zaman kita itu dulu. Kurang orang hebat gimana, kurang tenar bagaimana, kurang banyak bagaimana hartanya, matinya dengan overdosis. Ini menunjukkan bahwa harta, popularitas, jabatan, ketenaran tidak akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki. Begitupun kita banyak melihat artis-artis di Indonesia ini juga masih juga berkaitan dengan yang namanya narkoba. Kok bisa? Kurang apa sih mereka itu? Karena mereka sejatinya tidak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan yang sebenarnya. Harta itu tidak akan membawa kepada kebahagiaan. Namun kita yang hartanya masih sedikit ini, Masya Allah, dihabiskan semua waktu kita, semua tenaga kita, semua pikirkan kita untuk itu, dikejar itu habis-habisan. Mereka yang sudah diberikan itu semua oleh Allah tidak menghadirkan kebahagiaan. Apa salah? Enggak salah sih, benar, maka harus banyak malah sebenarnya kita. Namun jangan sampai ikhtiar kita untuk mencari dunia itu menghalangi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah kita dianjurkan untuk menjadi orang yang kaya, yang mampu. Tapi jangan sampai itu semua akhirnya menghalangi, menjadi penghambat kedekatan kita kepada Allah. Kau nggak salah pernah saya sampaikan di sini.
Jangan sampai urusan-urusan duniawi, kebutuhan-kebutuhan itu menghambat kepada tujuan kita hidup. Daruratul hayah, kebutuhan-kebutuhan hidup jangan sampai menghambat kepada maksudul hayah. Tujuan kita hidup adalah untuk beribadah, dan jangan sampai kebutuhan-kebutuhan kita hidup itu menghambat kepada tujuan kita. Mencari rezeki itu adalah kebutuhan untuk kita hidup, tapi tujuannya untuk ibadah. Berkeluarga itu adalah kebutuhan kita untuk hidup, tapi tujuan kita untuk hidup itu adalah beribadah. Jadi jangan sampai mencari urusan dunia itu menghambat kepada tujuan kita. Inilah ibrah yang disampaikan para ulama kepada kita terkait dengan inda baitikal muharram liyuqimus salata, untuk salat, untuk menegakkan salat. Maka apabila kita ingin dalam kehidupan kita ini dimudahkan oleh Allah, diberikan keluasan dalam rezeki dan dalam apapun, Allah selesaikan semua permasalahan-permasalahan kita, baik urusan pribadi, keluarga, di lingkungan kerja, lingkungan sosial kita. Yang harus dibenahin pertama kali adalah liyuqimus shalah, tegakkan salat, perbaiki salat kita. Kalau masih ada permasalahan dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita, cara ceknya kemana? Cek kepada salatnya. Kalau masih merasa seret dalam ekonominya, susah dalam menghadapi kehidupan ini, coba cek sholatnya, karena sholat yang menjadi penentu dalam kehidupan ini. Dan apabila panjenengan ingin ada perubahan-perubahan dalam kehidupannya, agar lebih baik lagi kehidupannya, memiliki prestasi yang luar biasa, bingung memulai dari mana, gimana caranya agar hidup ini jadi lebih baik, agar selalu senantiasa lebih bahagia lagi, bingung memulai dari mana caranya, mulai rubah sholatnya, perbaiki sholatnya, karena sholat menjadi tolak ukur semuanya. Perbaiki sholatnya, mulai dari syarat dan rukunnya diperhatikan, kebersihannya, wudunya, semuanya diperhatikan. Yang berikutnya, tepat waktu, di awal waktu bagi yang laki-laki berjemaah di masjid. Yang berikutnya, kalau itu sudah dilakukan, mulai ditingkatkan lagi pemahamannya terhadap bacaan-bacaan sholatnya. Itu yang harus kita lakukan. Wallah, tidak ada hal yang lebih penting dalam kehidupan ini kecuali kita terus memperbaiki sholat kita, terus belajar bagaimana agar sholat kita lebih berkualitas lagi, karena itu yang akan menjadi penentu dari amal kita, penentu dari semua aktivitas kita. Idza suluhat, apabila sholat kita baik, fa'anjah, maka kita akan menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang berbahagia. Namun faida fasadat, apabila sholat kita rusak, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Dan inda awwal yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah, yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat itu dari seorang hamba adalah sholatnya. Maka perbaiki sholatnya, perbaiki bacaannya, pahami apa yang sedang dibaca. Kadang kita sholat tapi tidak paham apa yang kita baca, kayak orang mabok. Gimana kalau orang mabok? Ngeracau tapi nggak paham apa yang diomongin. Panjenengan kalau sholat ngerti nggak yang dibaca? Ada yang ngerti, ada nggak? Berarti setengah mabok berarti. Maka ada hal yang lebih penting, kita mulai belajar untuk memahami bacaan sholatnya. Kalau sudah paham bacaan sholatnya, insya Allah akan Allah mudahkan semuanya. Karena apa? Semua yang ada dalam sholat itu adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa begitu banyak sudah terangkum di situ semuanya, dan kita membaca itu semua ketika sholat.
Namun kenapa tidak berbekas? Karena hanya sekedar di lisan saja, tak mancap di dalam hati kita. Coba bayangkan, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doanya Masya Allah itu luar biasa. Semua kebutuhan-kebutuhan kita terangkum di doa itu. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku selama ini. Warhamni, rahmati kami, muliakan kami ya Allah. Wajburni, tutupi semua kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Warfa'ni, tinggikan derajat saya ya Allah, tinggikan derajat saya. Warfa'ni, warzuqni, rizkikan kepada kami ya Allah. Wahdini, tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Wa'afini, selamatkan saya, berikan kesehatan kepada saya. Ini kita baca dalam sholat kita, tapi kenapa tak membekas di dalam diri kita? Karena tidak paham yang dibaca. Maka mulai perbaiki sholatnya, mulai belajar terus tiap hari. Ini kita baca tiap hari 5 kali minimal kita sholat, belum yang sunnahnya, belum sunnah rawatib, belum sunnah tahajudnya, belum duhanya. Maka mulai perbaiki ini, karena ini yang pertama yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, liyuqimus sholata, untuk bisa menegakkan sholat. Kemudian faj'al af'idatam minan nas, doa Nabi Ibrahim adalah agar menjadikan hati-hati dari sebagian manusia itu adalah condong kepada Makkah, condong kepada keluarga Nabi Ibrahim, sehingga tak ada satupun dari seorang muslim yang tidak menginginkan ketika sudah datang ke Mekah ingin kembali lagi ke sana. Nggih napa boten? Semua ketika kita sudah merasakan ke sana, condong ke sana. Yang belum datang pun juga bersemangat untuk terus datang ke sana. Yang sudah datang ke sana walaupun tiap tahun sudah ke sana, pingin lagi, balik lagi, balik lagi, balik lagi. Karena ini adalah doa dari Nabi Ibrahim. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, agar condong kepada mereka. Ada rasa senang, keinginan untuk terus ke sana. Ini bagian dari doa Nabi Ibrahim. Wa yarzuqhum minas samarat, dan Nabi Ibrahim juga berdoa agar diberikan rezeki dari buah-buahan. Ini ada yang aneh. Doanya Nabi Ibrahim kalau kita perhatikan ada yang aneh. Ketika berdoa menempatkan di sebuah lembah yang tandus, tidak ada pepohonan, doanya apa? Minta buah. Aneh apa botan? Aneh. Masuk lokal gua nggak masuk di akal. Kok bisa menempatkan keluarganya tempat tandus kering kerontang, namun doanya untuk diberikan buah-buahan? Gimana jalurnya? Nggak masuk di logika itu. Tapi apa yang terjadi saat ini? Diijabah bobotan doanya Nabi Ibrahim. Di kota Mekah itu semua buah-buahan ada. Yang lagi tidak musim pun musim, terus semuanya ada di kota Mekah itu. Walaupun di Taif juga ada beberapa buah yang tumbuh, namun di seluruh dunia mensuplai buahnya untuk ada di kota Mekah ini. Ini bagian dari doa Nabi Ibrahim. Saya persingkat karena sudah waktunya lewat. Jadi jangan takar lagi. Ini doa kalau kita logikakan tidak masuk akal. Menempatkan di tempat yang tandus kering kerontang, namun doanya Nabi Ibrahim juga minta untuk diberikan buah-buahan. Tapi tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah yang berkehendak. Yang berikutnya ini memberikan pelajaran pada kita bahwa buah itu adalah makanan yang begitu penting buat tubuh kita. Ini yang jadikan juga akhirnya orang-orang saat ini, dokter sudah menemukan bahwa sebelum makan kita diperintahkan, disuruh untuk makan buah. Karena ini yang diminta oleh Nabi Ibrahim, diantara yang dijadikan hujah bahwa buah itu lebih baik terlebih dahulu sebelum makanan-makanan utama. Karena yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim bukan meminta untuk diberikan makanan apa, bukan untuk ditumbuhkan padi, beras atau apa, enggak,
Tapi Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar direzekikan yang namanya buah-buahan. Maka buah-buahan itu penting bagi kita untuk dikonsumsi. Dari itu semua yang terakhir adalah untuk apa? La'allahum yashkurun, agar pandai bersyukur. Pembahasan syukur panjang, insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk membahas yang namanya syukur begitu panjang, tapi intinya kita dimampukan oleh Allah untuk beribadah dengan menegakkan sholat. Diberikan kepada Allah orang-orang condong kepada kita, baik kepada kita, dan Allah berikan rezeki kepada kita agar kita senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi khalaqalakum, Allah yang menciptakan kita, dan Allah memberikan kepada kita yang namanya pendengaran, penglihatan, hati, agar kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah agar senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita dimampukan untuk bersyukur, itu juga merupakan nikmat yang luar biasa. Yang Allah bilang mampu bersyukur, akhirnya Allah akan tambah kenikmatan-kenikmatan yang ada pada diri kita. La in syakartum la azidannakum. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita dimampukan pagi ini untuk dalam kajian menambah ilmu. Kalau kita syukuri ini semua, insya Allah akan Allah tambah terus ilmu kita. Semua akan Allah tambahkan kepada kita. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ada diskusi? Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan Allah memberikan ridha kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang kelak akan memperberat mizan kebaikan kita di yaumil akhir. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, ada salah dalam penyampaian. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.